Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetya Diamontas, di 16. Dari kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menemukan prinsipal saya untuk mata kuliah pembuatan Universitas Hukum, yaitu membuat web untuk sistem informasi bengkel dengan proses utama yaitu registrasi, pembelian spare part, dan pembayaran. Untuk lama lagi, langsung saja saya menuju ke web yang telah saya buat, yaitu untuk pertama-tama jangan lupa kita nyalakan SMPT dulu karena kita mengasnya di localhost seperti ini. Nah, berikut ini adalah tampilan utama jika website diakses, yaitu saya terintegrasi di Shopee. Jadi dia bisa user yang belum login ini bisa melihat katalognya, namun tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa misalkan saja, tidak bisa ini, tidak bisa seperti itu. Ini ada tulisannya harus login terlebih dahulu. Nah, untuk web ini saya membuat dua aktor, yaitu yang pertama adalah admin sebagai pegawai bengkel, yang kedua adalah user sebagai pelanggan bengkel untuk yang akan membeli spare part seperti itu. Dan untuk aktornya akan saya simpan di tabel user. Nih, bisa kita lihat tabel user seperti ini. Nah, di sini ada role-nya admin dan user seperti itu. Nah, untuk pertama-tama saya akan menemukan untuk role admin dulu. Kita akan login melalui button di sebelah kanan. Navbar, nah seperti ini. Nah, karena saya sudah punya akun, nah seperti ini. Ini untuk admin sendiri, ini mendatanya manual seperti itu. Nah, untuk user bisa manual ataupun bisa otomatis ditambah jika ada yang melakukan registrasi seperti itu. Nah, kita akan login. Dan adminnya, passwordnya adalah admin 123. Nah, seperti ini. Berikut ini adalah tampilan awal dari admin, role admin, ada dashboard, ada sini menunya ada pelanggan, pegawai, suku cadang, dan daftar pembelian. Untuk menu pelanggan, pegawai, dan suku cadang ini merupakan data-data dari pelanggan, pegawai, dan suku cadang. Untuk tiga menu ini, pelanggan ini saya simpan di tabel pemilik, pegawai saya simpan di tabel pegawai, suku cadang ini nanti akan disimpan di tabel suku cadang seperti itu. Nah, untuk admin sendiri bisa melakukan pengelolaan data CLUD, ya bisa tambah, hapus, dan ubah untuk data suku cadang dan data pegawai. Namun untuk data pelanggan nantinya ini adminnya hanya bisa menghapus dan mengubah saja karena ditambahnya ini nanti otomatis bertambah jika ada pelanggan yang melakukan pembelian itu. Nah, untuk insertnya sendiri mungkin akan kita coba seperti ini. Mungkin kita masukkan dan mobil, kategorinya mobil. Nah, untuk tabel di sini saya juga menampilkan dari tabel kategori seperti ini, kategori cadang. Untuk memilih kategori mobilnya, misalkan namanya 150, stoknya kita pakai 10. Ini kita input gambar juga, nanti gambar ini akan muncul di katalognya, tidak muncul di daftar suku cadangnya. Akan muncul seperti ini. Kita simpan, ini sudah lihat ya, sudah simpan. Nah, di sini datanya akan bertambah seperti itu. Lalu untuk data pelanggan, pegawai, dan suku cadang ini saya menggunakan trigger untuk setiap ID-nya seperti ini. Kalau pegawai ini Pak. Nah, untuk triggernya sendiri seperti ini. Nah, bisa kita lihat, nah ini triggernya pemilik, pegawai, dan suku cadang seperti itu. Nah, untuk trigger ID ini, untuk ID-nya sendiri saya memakai tipe varchar panjangnya 6. Ini 3 digit pertama saya ininya itu huruf sesuai dengan datanya seperti ini. Untuk pemilik people karena dia pelanggan seperti itu. Untuk pegawai dia karena dia pegawai. Lalu belakangnya adalah angka yang sesuai urutannya seperti itu. Nah, itu urutannya kan otomatis seperti itu. Nah, bagaimana bisa kalau awalnya itu huruf lalu belakangnya angka? Karena saya menggunakan di sini cache. Cache ini untuk mengubah yang awalnya varchar menjadi int seperti itu. Nah, ini digabungkan menggunakan lpad, lpad yang disebut seperti ini. Nah, kan bagaimana bisa juga itu setiap ditambah setiap ada data baru karena di sini ada limitnya. Limit 1 ini berarti kita ambil data terbaru, satu data terbaru, dan setiap satu data terbaru ini akan saya tambahkan nilainya misalkan seperti itu. 3 dan 0 ini adalah 3 digit belakangnya. Begitu juga sama pegawai, ID-nya juga sama, ID-nya juga sama. Dan untuk suku cadang sebenarnya ID-nya sama, namun di sini saya menggunakan if else karena saya ingin ID untuk suku cadang motor dan suku cadang mobil itu berbeda. Nah, di sini saya menggunakan SCA untuk motor dan STB untuk mobil. Nah,
untuk menggantinya sendiri ini saya buat tabel baru yaitu kategori suku cadang. Nah, ini awalnya seperti ini. Jadi kode card-nya ini saya awalnya buat seperti ini, lalu nantinya akan digantikan dengan FCA dan FCB ini. Nah, untuk suku cadang sendiri tidak hanya trigger ID, namun saya juga punya trigger stok untuk mengurangi stok sesuai dengan banyaknya yang dibeli oleh pelanggannya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pembelian. Di sini admin nantinya hanya bisa menampilkan saja data-data pembeliannya, yang itu tidak detail dan tidak bisa mengubah dan menghapusnya seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk admin, kita akan berubah ke role user. Kita akan logout di tab banyak kanan atas. Nah, setelah kita sudah kembali ke halaman awal, kita login lagi. Nah, namun tadi kan saya sudah punya data user, namun saya di sini akan melakukan registrasi saja seperti itu. Kita buat akun baru, misalkan namanya Nadia. Kita namanya nadia.gmail.com, passwordnya 123. Nah, di sini kita akan klik account. Nah, jika berhasil, kita akan menandakan pesan pendaftaran berhasil. Nah, untuk login codingannya sendiri untuk register ini, nah di sini dia tuh akan ngecek seperti ini. Dia akan jika kita klik register tadi, kita sistem akan mengambil data yang kita inputkan ini, lalu dicek apakah email dan username tersebut sudah pernah diinputkan. Nah, jika belum, maka dia menginsertkan ke tabel user seperti itu. Ya, kita lihat tabel usernya mungkin sudah bertambah. Nah, di sini ada Nadia seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita sudah melakukan register, maka kita harus login. Nadia, passwordnya 123. Nah, di sini saya sudah login ya. Mungkin tampilannya sama, tetapi di pojok kanan atas ini sudah menandakan bahwa kita sudah login sebagai Nadia seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan keranjang, namun di sini hanya masih kosong. Nah, di sini ada pesannya seperti itu. Nah, untuk loginnya tadi, loginnya tadi juga melalui cek juga, nah seperti ini. Nah, jika kita pencet login, maka sistem akan mengambil username dan passwordnya, lalu dicek apakah sesuai dengan yang ada di data, lalu dicek juga role-nya apakah dia itu role user dan role admin. Jika dia user, maka akan menampilkan halaman indeks, halaman awal, dan jika admin akan menampilkan dashboard. Nah, untuk keranjang tadi, mungkin kita akan belanja dulu, mengisi keranjang. Kita akan ambil kursi motor. Nah, ini sudah muncul di keranjangnya. Nah, untuk aku mau belanja lagi, tanpa rem misalnya. Nah, ini. Nah, untuk keranjang sendiri, saya tidak menyimpannya di tabel keranjang, namun saya menyimpannya di session. Nah, untuk kita mengeceknya ada di sini, beli.php. Nah, di sini sessionnya saya beri nama card. Nah, ini menyimpannya adalah di session. Nah, jika berhasil akan menampilkan alert yang tadi, produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Nah, jika kita akan check out, nah kita di sini juga ada check out lagi, yaitu mengecek apakah pelanggan ini pelanggan baru atau pelanggan lama di sini. Nah, jika dia pelanggan baru, maka dia akan direct ke form pemilik yang isinya adalah data pelanggan dan data kendaraan seperti itu. Lalu jika dia pelanggan lama akan direct ke form kendaraan, di mana tidak perlu mengisi data pelanggan lagi, hanya mengisikan data kendaraan lagi. In case kendaraannya berbeda seperti itu. Baik, langsung saja kita check out. Nah, karena Nadia ini pelanggan baru yang baru register, maka di sini harus mengisikan namanya dulu. Misalkan Nadia Lota, alamatnya di sini, teleponnya misalkan ini. Anda sudah buat STNK 01 aja, tipe kendaraan. Saya tadi beli motor, mungkin motor nanti nomor rangkanya kita pakai ini aja. Di sini pakai ini, tahunnya mungkin 2015, warnanya hitam. Nah, jika kita klik di sekarang ini, maka kita akan mungkin kita coba dulu ke codingannya. Codingannya itu form pemilik ya. Nah, seperti ini. Nah, jika ini adalah bagian dari formnya, nah, jika kita mengklik checkout tadi, maka akan sistem ini akan menangkap semua inputan datanya, lalu ini, lalu data pemilik tadi diinsert ke
tabel pemilik seperti itu. Lalu ID pemiliknya diambil menggunakan fetch assoc ini untuk memecah dari array, hanya ID-nya saja yang diambil. ID-nya ini diambil untuk diinputkan ke tabel kendaraan. Seperti itu, ini data kendaraannya. Lalu di sini juga dari data-data tadi juga kita inputkan ke tabel nota seperti ini. Lalu nomor notanya kita fetch lagi untuk dimasukkan di tabel detail nota. Seperti ini. Kita juga di sini menginsertkan ke tabel PKB. Lalu ID PKB-nya diambil untuk ke proses selanjutnya dari nota. Nah, untuk tabel PKB, tabel nota, tabel kendaraan, terus tabel pemilik ini tadi sudah ada fiturnya, nota, PKB, nah kendaraan ini juga semuanya kita pakai trigger yang sama seperti yang tadi, cuma beda depannya aja seperti itu. Baik, langsung saja kita beli sekarang. Nah, seperti ini, jika sudah beli akan menampilkan nota. Nah, seperti ini. Nah, ini notanya sudah di-generate sesuai triggernya, namanya juga sudah diambil, di nomor STNK-nya, tanggal transaksi, dan statusnya ini belum bayar. Kenapa kok bisa belum bayar? Karena kita mengambil dari ID PKB-nya ini, tadi saya bilang. ID PKB-nya ini diambil untuk mengecek apakah dia itu sudah bayar atau belum. Seperti itu. Seperti ini. Nah, di sini totalnya, di sini saya menggunakan, coba kita ke nota.php. Nah, di sini. Ini kita menggunakan view pemesanan dan tabel pembayaran yang ID PKB-nya diambil ini untuk mengecek seperti itu. Ceknya ada di sini. Nah, belum bayar, sudah bayar seperti itu. Sebentar. Karena tadi saya menunjukkan view pemesanan, nah ini view pemesanannya. Sini view pemesanannya ini menampilkan ID PKB, lokasi suku cadang, nama pemilik, email, nomor STNK, dan tanggal terima seperti itu. Nah, dari view pemesanan ini kita ambil di sini. Ini nantinya akan dihitung totalnya. Tuh, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke proses pembayaran. Nah, ini adalah pembayarannya. Kita coba cek lagi ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini sama juga. Di sini dia memakai ini detail nota suku cadang dijoin dengan tabel suku cadang. Dan juga dia mengambil ID PKB-nya untuk mengecek juga apakah sudah bayar atau belum. Nah, untuk bukti bayar ini harus menyertakan gambar transferan. Gitu. Misalnya ini kita akan insert. Nah, lalu kita konfirmasi. Jika kita mengklik konfirmasi, sebentar. Nah, jika kita mengklik konfirmasi ini, maka nanti akan ini menampilkan ini. Nah, ini nanti dicek lagi apakah ID PKB ini belum bayar atau sudah seperti itu. Nah, karena kita belum bayar, maka data-data ini akan diambil, inputannya akan diambil, lalu dicek lagi apakah sudah menyertakan bukti. Jika sudah menyertakan bukti, maka akan diinsert ke tabel pembayaran seperti itu. Nah, lalu kita akan konfirmasi, lalu kita akan langsung di-redirect ke riwayat pembelian seperti itu. Dan di sini juga kita statusnya sudah berubah, yaitu sudah bayar. Nah, mungkin kita bisa menampilkan notanya juga. Nah, seperti ini. Notanya ini sama seperti tadi, namun yang membedakan adalah statusnya, yaitu sudah bayar. Gitu. Nah, baik. Karena tadi Nadia ini sudah melakukan pembelanjaan, mungkin bisa kita belanja lagi untuk item mobil. Misalkan saya belanja di mobil, lalu saya ingin belanja. Nah, ini karena saya mintanya di session, maka jika sessionnya belum berakhir, yang tadi ini masih kesimpan. Jadi, sini kita bisa menghapusnya. Nah, untuk menghapus sendiri, saya pakai ini, hapus panjang. Nah, seperti itu. Dia dari sessionnya. Seperti itu. Dia di-unset. Saya hapus lagi. Sekarang saya mau beli ban aja nih.
lalu kita check out, langkah-langkahnya sama, cuma yang membedakan di sini adalah data kendaraan. Karena dia tadi sudah membeli, dia bukan pelanggan baru, maka dari itu Nadia ini hanya mengisikan data kendaraan, karena in case kendaraannya berbeda. Jadi tadi kan saya belanjakan suku cadang motor, sekarang saya belanjakan suku cadang mobil. Sekarang STNK 02, tipe kendaraannya mobil MPV misalkan. Nomor angkanya tahun 2019, warnanya putih. Kita beli sekarang. Nah, ini sama ya seperti tadi. Nah, kita bayar. Maaf ini agak lama. Nah, ini sudah mengambil ID PKB-nya. Kita akan inputkan. Mungkin sama aja, nggak apa-apa. Kita konfirmasi. Nah, sini sudah ada riwayat pembeliannya. Gitu. Lalu mungkin untuk proses pembeliannya sudah selesai dari role user, kita akan kembali ke role admin. Kita akan mengecek apakah pasif yang kosong-kosong tadi sudah terisi seperti itu. Kita akan kembali ke admin. Nah, admin. Bisa kita lihat di sini data pelanggan yang tadinya kosong. Nah, sini sudah ada yang baru yaitu setelah 001 ini sesuai triggernya. Sini Nadia Lovita ini. Untuk daftar pembeliannya, ini sudah ada daftar pembeliannya 2 kali oleh Nadia Lovita. Ini untuk tampilannya ini menggunakan view. Maaf, maksud saya ini total harganya menggunakan function. Di mana function ini tadi belum saya jelaskan. Ini fungsinya yaitu function total. Nih, saya punya variabel hitung, lalu di sini akan menghitung harga satuan dan banyaknya. Gitu. Lalu, jika kita lihat juga di suku cadangnya, sini akan berkurang isi motor. Untuk ban mobilnya yang tadinya 9, jadi yang tadinya 10 jadi 9. Akibat triggernya. Gitu. Dan bisa kita lihat juga di database-nya, di sini detail nota suku cadangnya sudah ada isinya. Nih, lalu nota suku cadang juga sudah ada isinya sesuai pembelian tadi. Lalu pembayaran juga sudah ada isinya, 2 kali bayar, ada buktinya juga. Lalu untuk PKB-nya sudah ada 2 juga karena ada 2 pembelian. Lalu tipe kendaraan ini saya masukkan manual yang tadi sudah ditunjukkan. Dia akan muncul di data kendaraan, form data kendaraan seperti itu. Oh ya, untuk jabatan ini saya tampilkan di pegawai. Nah, data pegawai ini saya ambilkannya dari tabel pegawai dijoinkan dengan catatan seperti itu. Ini makanya di sini ada jabatannya. Seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri mungkin semuanya sudah saya jelaskan juga ya. Oke, baik. Sini untuk mengubahnya. Oke. Baik, saya logout lagi karena saya sudah selesai di admin. Nah, baik, karena saya sudah selesai untuk menjelaskan semuanya. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya atau salahnya dalam menjelaskan baik di SQL, codingan maupun di webnya seperti itu. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.